Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore teman-teman dan Pak Bobi. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis bisnis kami, yakni Trip Kampus. Ini bukan sekadar ide aplikasi, tapi sebuah rancangan transformasi digital untuk ekosistem pariwisata di lingkungan kampus yang selama ini berjalan konvensional. Boleh di next? Baik, ini adalah tim kelompok kami. Yang pertama, saya Panji Anugrah Panengah dengan NIM 2410501105. Kemudian ada Muhammad Fauzi Aksan dengan NIM 2410501082. Kemudian ada Krisna Dwi Saputra dengan NIM 2410501078. Kemudian ada Muhammad Zufan Fauzan dengan NIM 2410501079. Boleh di next? Baik, ini adalah latar belakang dan identifikasi masalah pada kelompok kami yang kita analisis. Jadi proyek ini lahir dari sebuah keresahan pasar pariwisata mahasiswa itu besar tapi berantakan. Jadi ada 3 masalah fundamental atau masalah utama yang sering sekali kami temukan. Yang pertama itu mengenai fragmentasi informasi. Jadi mahasiswa itu masih bingung cari info open trip, semuanya tuh tercecer di story IG atau status WA teman. Jadi tanpa ada satu pusat informasi yang valid dan sering dilihat. Kemudian yang kedua, prosesnya masih manual. Bayangkan di era sekarang, di era digital, daftar trip masih harus chat admin atau chat personal secara manual, kirim bukti transfer manual. Jadi ini sangat tidak efisien pada era sekarang dan rentan human error. Kemudian yang ketiga yaitu inefisiensi pemasaran. Jadi teman-teman hima atau penyelenggara atau UKM punya program yang bagus, tapi pesertanya sedikit karena promosi mereka tidak bisa keluar dari lingkaran internal kampus. Jadi ini membuktikan masalah ini valid. Jadi kami akan melakukan investigasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Panji. Untuk memastikan analisis kami berbasis data, bukan asumsi, kami menggunakan 3 teknik investigasi. Yang pertama itu ada observasi, yaitu mengamati alur promosi OpenTrip yang berjalan saat ini melalui Instagram Story dan grup WhatsApp mahasiswa untuk mengidentifikasi hambatan komunikasi. Yang kedua ada wawancara, diskusi mendalam dengan perwakilan organisasi mahasiswa I.O. kampus mengenai kendala dalam manajemen kuota dan validasi pembayaran manual. Lalu yang ketiga ada studi dokumen, yaitu menganalisis laporan kegiatan wisata tahun sebelumnya untuk memahami preferensi destinasi, sensitivitas harga, dan pola transaksi mahasiswa. Lalu ada analisis stakeholder. Dari data tersebut, kami memetakan siapa saja yang terlibat dalam matriks atau power versus interest. Yang pertama ada key players, kami adalah tim pengembang dan mitra I.O. Mereka punya pengaruh besar dan kepentingan tinggi agar sistem ini berjalan. Yang kedua, ada mahasiswa ada di posisi subjects. Mereka sangat butuh interest tinggi tapi tidak punya kontrol atas sistem yaitu power rendah. Yang ketiga, sedangkan pihak kampus adalah kontak setters yang memegang regulasi. Lalu ada proses bisnis atau existing AIS, yaitu dimulai dari sebar poster manual, lalu komunikasi repetitif, tanya jawab kota, transaksi ke rekening pribadi yang beresiko, hingga validasi manual cek mutasi bank satu persatu. Disinilah letak masalahnya. Data peserta sering hilang dan risiko fraud tinggi. Lalu, bagaimana solusinya? Rekan kami akan menjelaskannya. Baik, terima kasih Pak Uji. Di sinilah Trip Kampus hadir melakukan transformasi.
dalam proses bisnis. Teman-teman bisa lihat diagram BPMN ini, BPMN to be di layar. Kami mengubah proses manual tadi menjadi terotomatisasi. Yang pertama, mitra cukup upload paket via dashboard menggunakan CRUD, yaitu create, update, dan delete. Yang kedua, mahasiswa bisa cek quota real time dan booking di web. Yang ketiga, inilah poin pentingnya yang ada di sistem log, yaitu saat check out, quota otomatis terkunci untuk mencegah overbooking. Dan yang terakhir, etiket terbit otomatis begitu pembayaran valid, dan ini bisa memangkas waktu administrasi hingga 70%. Next. Sekarang kita masuk ke inti analisis strategisnya. Kami menggunakan SWOT untuk melihat posisi trip kampus di pasar, dan saya akan membedah satu persatu. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan terbesar kami adalah hyper niche market. Berbeda dengan Traveloka yang pasarnya terlalu luas, trip kampus spesifik melayani mahasiswa dan kami paham bahasa mereka dan budget mereka dan kebutuhan mereka akan teman sefrekuensi. Selain itu, struktur biaya kami rendah karena memanfaatkan jaringan komunitas yang sudah ada. Yang kedua ada weaknesses atau kelemahan. Kami sadar sebagai startup baru, brand awareness kami mungkin nol ataupun sangat nol, dan terbilang baru. Tantangan terberatnya adalah yaitu membangun trust atau kepercayaan. Selain itu, secara teknis kami masih menggunakan PHP native, dan ini bagus untuk kecepatan deployment awal, dan namun tapi di masa depan perlu diimigrasikan ke framework modern agar lebih scalable. Nah, kemudian ada opportunities atau peluang. Pasca pandemi lalu ada trans revenge tourism atau balas dendam wisata, yaitu mahasiswa haus akan kegiatan outdoor. Ini momen emas bagi kami, ditambah lagi ada peluang kolaborasi lintas kampus. Dan jika dibayangkan mahasiswa UPN bisa ikut trip yang diadakan mahasiswa UI atau sebaliknya, ini menjadikan pasar kami jadi sangat luas. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Tentu ada kompetitor raksasa ataupun OTA, tapi kami tidak melawan mereka secara head to head. Ancaman itu ada yang lebih nyata justru dari mitra fiktif ataupun penipuan mengatasnamakan IO. Oleh karena itu, sistem verifikasi mitra kami menjadi benteng untuk pertahanan utama kami. Next. Selanjutnya, untuk memenangkan persaingan, kami memperkuat rantai nilai kami, terutama di sektor marketing dan sales. Kami tidak bakar uang untuk iklan baliho seperti yang di jalan-jalan, tapi kami menggunakan strategis word of mouth atau mulut ke mulut dan community based marketing yang jauh lebih efektif dan murah untuk segmen mahasiswa. Selanjutnya, bagaimana semua strategis ini bisa menghasilkan uang? Rekan saya akan menjelaskan model bisnisnya. Baik, yang selanjutnya ini adalah cetak biru dari bisnis kami. Bisnis model kanvas. Yang pertama, siapa yang kami layani? Fokus kami jelas, yaitu mahasiswa Gen Z usia 18 sampai 25 tahun yang budget konsensusnya. Di sisi lain, kami juga melayani mitra atau IO, yaitu HIMA atau UKM yang butuh wadah promosi. Kemudian, apa yang kami tawarkan? Untuk mahasiswa, kami menjual keamanan dan harga yang terjangkau. Untuk mitra IO, kami tawarkan akses pasar yang lebih luas dan sistem manajemen otomatis. Jadi mereka tidak perlu pusing rekap Excel lagi. Kemudian, bagaimana cara kerjanya? Kami menjangkau mereka lewat website sebagai kanal utama. Didukung medsos kampus untuk awareness. Hubungan dijaga lewat sistem rating dan review jujur untuk membangun kepercayaan komunitas. Selanjutnya, dari mana kami dapat uang? Yang pertama, ini bagian terpenting. Kami menggunakan model transaction commission sebesar 8-12% per tiket. Kenapa komisi? Karena ini minim risiko bagi mitra.
Mereka baru membayar kami jika tiket mereka laku. Ke depan, kami juga bisa buka fitur listing untuk mitra yang ingin tampil di halaman depan. Kemudian apa dapur pacunya? Aset utama kami bukan gedung, tapi database mitra dan platform digital. Aktivitas kunci kami adalah kurasi mitra dan maintenance platform agar transaksi lancar. Next. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan atau requirement. Untuk mendukung model bisnis tadi, sistem kami harus memenuhi standar. Secara fungsional, harus bisa CRUD, paket, dan validasi pembayaran. Tapi yang krusial adalah kebutuhan non-fungsional, yaitu performance. Karena mahasiswa tidak suka menunggu, load time website harus di bawah 3 detik dan wajib mobile friendly. Next. Selanjutnya adalah rancangan solusi dan arsitektur. Secara teknis, arsitektur kami dibangun dengan pendekatan efisien. Yang pertama, backend menggunakan PHP natif dengan struktur modular agar deployment cepat dan ringan. Yang kedua, database. Database menggunakan MySQL untuk menjaga integritas dan data relasional transaksi. Yang ketiga, bagian front-end. Kami pakai Tailwind CSS untuk tampilan modern dan responsif di mobile. Yang keempat, kami juga menerapkan RBAC atau Role Based Access Control untuk memisahkan akses admin, mitra, dan user demi keamanan. Next. Berikut ini adalah visualisasi solusi. Ya, mockup. Inilah mockup dari Tripkampus. Dan ini adalah wujud nyata dari solusi kami. Bisa dilihat di layar, ada halaman login yang simpel, katalog paket yang informatif, serta dashboard pemesanan yang memudahkan mahasiswa melakukan transaksi. Tampilan ini didesain clean untuk meningkatkan user experience. Berikutnya saya kembalikan ke Panji. Baik, jadi ini adalah kesimpulan dari presentasi teman saya dan saya dari tim Tripkampus ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa Tripkampus memiliki landasan bisnis yang kuat. Mulai dari analisis SWOT menunjukkan kami punya posisi tawar yang unik di pasar niche. Jadi juga pada model bisnis kanvas atau BMC tadi membuktikan bahwa skema pendapatan kami logis dan scalable. Dan secara teknis, solusi ini siap menjawab masalah yang ada mengenai inefisiensi salah satunya pasar pariwisata di kampus. Jadi kami percaya Tripkampus bisa menjadi standar baru pariwisata mahasiswa di Indonesia. Jadi sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kami juga membuka sesi diskusi untuk pertanyaan dan masukan pada kolom chat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.